Selamat pagi, shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Pagi hari ini mari kita semuanya datang ke dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin, haleluya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Katakan sama-sama, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita, tinggikan Dia. Haleluya. Dan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. We want to praise your name in this place, Lord. For you are good, God, to us. Katakan na na na.
Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu yang Kau nyatakan dalamku, di hidupku. Ku bersyukur bila ku lihat karya-Mu yang Kau berikan bagiku untuk tebus dosaku. Besar anugerah-Mu, Kau angkat hidupku menjadi anak-Mu. Kau membuat diriku menjadi indah. Sama-sama katakan, ku bersuka di dalam-Mu, ku bersuka. Kau jadikan hidupku karya agung-Mu, dan ku bersuka bersama-Mu, ku bersuka. Ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Na 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 na. Betapa besar kasih-Mu yang Kau nyatakan dalamku, di hidupku. Ku bersyukur bila ku lihat karya-Mu yang Kau berikan bagiku untuk tebus dosaku. Besar anugerah-Mu, Kau angkat hidupku menjadi anak-Mu. Kau membuat diriku menjadi indah, dan kami bersuka Tuhan. Di dalam-Mu ku bersuka, Kau jadikan hidupku karya agung-Mu. Ku bersuka bersama-Mu, ku bersuka. Ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Ku bersuka, ku bersuka. Di dalam-Mu ku bersuka. Kau jadikan hidupku karya agung-Mu. Ku bersuka bersama-Mu, ku bersuka. Ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Ku bersuka di dalam-Mu, ku bersuka. Kau jadikan hidupku karya agung-Mu. Ku bersuka bersama-Mu, ku bersuka. Ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Ku bersuka di dalam-Mu, ku bersuka. Kau jadikan hidupku karya agung-Mu. Ku bersuka bersama-Mu, ku bersuka. Ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Dan ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Kami bersuka Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu, mempunyai Bapa seperti-Mu Tuhan. Suatu pribadi yang mengerti kami Tuhan. Suatu pribadi yang begitu baik dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu yang Kau nyatakan hari demi hari. Perlindungan-Mu Tuhan, penyediaan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan atas kami dan keluarga kami. Kami bersyukur Bapa, di dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami tahu bahwa Engkau selalu peduli pada kami. Engkau selalu baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Datang di altar-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih atas segala yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Sungguh Allah yang luar biasa, sungguh Allah yang baik. Pekerjaan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, di luar dari apa yang kami pikirkan. Rencana-Mu selalu rencana yang lebih baik dari rencana kami Tuhan. Rancangan-Mu selalu Engkau buat Tuhan untuk demi kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mempunyai Allah yang begitu baik, luar biasa. Pagi hari ini kami mau datang pada Engkau. We know that you always welcome us, Lord. In whatever situation that we're in, we know that you always welcome us with your open arms. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila tak seorang pun mengerti kami Tuhan, tapi Engkau mengerti kami Tuhan. Kami selalu bisa datang kepadamu. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Mari datang saudara, karena Dia selalu pedulikan kau. Pedulikan aku. Ku datang Yesus,
terjadi kemuliaan dan kemenangan terjadi sekarang ini, terjadi sekarang ini. Yesus, Yesus, Kau beracara Tuhan, Kau pulihkan, Kau pulihkan, Kau nyatakan kebaikan-Mu, Kau nyatakan kebaikan-Mu. Biar mujizat terjadi, biar mujizat terjadi. Apa yang kami butuhkan, Kau sudah sediakan bagi kami. Sejahtera yang melampaui segalanya ada dalam hati kami Tuhan. Sukacita surgawi, oh kedamaian, upon miracles happening right now. Pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan-Mu dinyatakan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Sukacita surga Tuhan menyertai kami semua Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang mau memberikan semuanya ini kepada kami. Luar biasa Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat kami sujud di altar-Mu Tuhan, mujizat terjadi dan pemulihan terjadi dan kemenangan terjadi. I pray Lord for all these things Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku,
pemulihan terjadi, Katakan mujizat terjadi. mujizat terjadi, Katakan kemenangan terjadi. kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Selamat siang saudara, senang berjumpa dengan kalian semua pada minggu hari ini. Pengumuman untuk minggu ini adalah pada tanggal 18 Oktober 2020, Gereja FJP Atlanta akan merayakan ulang tahun yang ke-21. Please save the date to celebrate our anniversary. Setelah itu, mari kita tutup dalam doa persembahan. Tuhan, dalam persembahan ini, kami juga berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini di saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umat-Mu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih akan itu. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom. Dimanapun Anda berada pada hari ini, senang sekali kami bisa menjumpai Anda. Dan kami berdua pada hari ini boleh menyampaikan kabar baik Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Saya akan memulai dengan deklarasi Mazmur 91. Di saat-saat seperti ini, kita sekali lagi percaya dan berdiri di atas janji Tuhan ini. Dikatakan Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Amin, amin. Ya, silakan Bu Grace. So, dalam bulan ini kita masih berada di dalam tema game plan. So, saya akan mulai dengan cerita ini. Ada seorang pendeta yang sedang visit ke seorang bapak tua yang tinggalnya di rumah jompo. Setelah selesai mereka berbincang-bincang, sang pendeta melihat foto-foto yang dipasang di kamar, di tembok kamar bapak tua ini, foto-foto keluarga dan lain-lainnya. Dan dia ada melihat satu kertas kecil yang ditaruh di figura yang ditempel sama-sama foto dengan yang lain. Terus sang pendeta ini nanya pada bapak tua ini, Pak, tentang yang kertas ini bagaimana sih ceritanya? Terus si bapak tua ini cerita, dia bilang, begini, saya sudah sejak sangat muda, saya bekerja di satu majikannya baik banget sama saya. Sebelum dia meninggal, dia memberikan saya kertas ini, dan saya figurain untuk kenang-kenangan, karena saya suka banget sama majikan ini baik banget sama saya. Kemudian pendeta ini nanya, Bapak tahu isi surat ini tulisannya apa? Oh, nggak tahu Pak, saya nggak bisa baca. So, ternyata isi dari kertas itu adalah kertas warisan yang ditujukan kepada bapak ini. Sang majikan ini meninggalkan sebuah rumah, sebidang tanah, dan sejumlah uang untuk masa tua sang bapak ini. Wah, biasa. I know. So, banyak anak-anak Tuhan, kita hidupnya minim atau di bawah standar. Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan tinggalkan atau wariskan kepada kita.
kita bisa menerima warisan dari orang tua berupa materi, rumah, perhiasan, sejumlah uang, properti. Tapi Tuhan mewariskan hal-hal yang orang tua kita nggak bisa berikan atau wariskan kepada anak-anaknya. Damai sejahtera. Ya, Yesus mengatakan, damai kutinggalkan kepadamu, benar. Right. Ya. Tidur yang nyenyak. Ya, benar. Di Amsal 3:24 katakan. Hikmat. Yakobus 1 ayat 5. Kemurahan atau favor. Ya, berada di tempat yang tepat dan bertemu dengan orang yang tepat. Itu. Ya. Penyertaan. Yesus mengatakan sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Kesehatan. Dan kalau sakit, kesembuhan. Atau apalagi Roma 8:28. All things work together for our benefits. Ya, yang sering kita alami sebagai anak Tuhan, dan sebetulnya masih banyak lagi list yang ada kan. Ya, benar, Tetapi pagi ini kita akan tambahkan satu lagi list dari list yang tadi udah ada itu, yaitu istirahat atau rest. Ya. Satu non materi yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Dan kalau kita lihat ada banyak clue-cluenya atau gambarannya kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama. So, supaya lebih jelas kita definisikan dulu kata rest ini supaya lebih jelas lagi maksudnya apa. Baik. So, kata rest ini kata kebalikannya atau antonimnya adalah dari kata rest ini. Saya Google. Yang pertama agitation. Agitation, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Goyang dan muter secara berbarengan, kayak mesin cuci. Agitation. Labor. Tahu usaha ya. Distress. Tahu kesulitan. Busyness. Tahu kesibukan. Worry. Kekhawatiran. Continuation. Terus menerus. So, jadi kata istirahat atau rest adalah kebalikan dari semua itu. Bukan yang semua itu. Itu maksudnya kata rest atau istirahat. Right? So, tapi definitely bukan rest in peace. Oh, rip. Yang atau meninggal ya. Bukan itu ya. Definitely not rest in peace. So, rest atau istirahat di dalam Tuhan itu kelihatannya lebih daripada cuma rebahan di sofa atau di ranjang atau oke, kita di rumah saja hari ini nggak kantor deh. Karena kita bisa rebahan atau tidur di ranjang tapi tetap khawatir, tetap distress, tetap worry, tetap agitated terus-terusan. Gambaran seperti itu nggak ada di dalam gambarannya Tuhan yang Dia maui untuk kita anak-anaknya. That's not what God wants for us. So, kata rest yang pertama kali kita bisa temukan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 2 yang sampai 3. Kita akan baca, but we can found this word pretty early in the Bible, so it must be something special. Pasti spesial sekali. And important, Dan penting. lumayan ya, Betul. lumayan ya. Oke, so kita lihat Kejadian 2 ayat yang pasal kedua ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, and Konteksnya adalah penciptaan. penciptaan ya, kita ngomong soal penciptaan ya, ini hari di Kejadian, hari ke-7. Berhentilah Dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi masih berbicara soal penciptaan. Penciptaan, creation. Ayat selanjutnya berkata, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Maksudnya set apart, dipisahkan dari hari-hari yang lain sehingga membuat hari itu spesial. Karena dikuduskan, dipisahkan. Memang later on Dia memerintahkan orang Israel, bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat karena hal ini.
Tetapi ada hal yang lebih mulia sepertinya daripada hanya beristirahat, berhenti bekerja pada hari Sabat. Oke, kita teruskan ayatnya. Karena pada hari itulah, oke, disebut lagi, berhenti, cease, rested atau syafat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. So kita bisa, sekali lagi kita bisa menemukan bahwa kata istirahat atau berhenti di dalam Alkitab itu cuma dipakai kata berhenti, bukan kata istirahat. Tetapi kata Sabat itu sering disebutkan sebagai hari perhentian atau hari peristirahatan. Dalam bahasa Inggrisnya God rested. Dalam bahasa Indonesia dia bilang dia berhenti bekerja. So, interchangeable. So, tapi yang menarik buat saya adalah begini. Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6. Betul ya? Betul. Hari ke-7 Tuhan Allah menguduskan hari itu karena dia sudah menyelesaikan semua pekerjaan penciptaannya. So, hari ke-7 dibilang juga adalah hari Sabat. Sabatnya Tuhan. Karena dia sudah menyelesaikan semuanya dan manusia memulai kehidupannya hari selanjutnya. Hari ke-6 diciptakan, hari ke-7 memasuki hari Sabatnya Tuhan. Can you imagine? Hari pertamanya Adam dan Hawa adalah di dalam hari Sabatnya Tuhan. Pertama kali di hari hidup di dunia ini. Everything is done by God. Mereka hanya perlu menamai binatang, memanage, enjoy fellowship sama Tuhan, enjoy God's finished work. Coba kita bayangkan sejenak kehidupan Adam bapa leluhur kita. Ya, gambaran kehidupan yang penuh dengan istirahat atau rest. What a life. So jadi restnya Tuhan menjadi restnya Adam juga pada hari ke-7 itu. So sekarang kita lihat di Yohanes 5 ayat 17. Oke, let's see Yohanes 5 ayat 17 berkata demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, apa yang Yesus kerjakan ini? Kita mundur ke ayat 16 yang berkata, karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Which is sebetulnya Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda pada hari Sabat. Setelah orang itu sembuh, dia pulang, dia ngangkat kasurnya, tilamnya, kemudian dia di-stop di tengah jalan sama orang Yahudi. Dan mereka bilang katanya, kamu nyalain orang hari Sabat, kamu nggak semestinya ngangkat tempat tidur. So, jadi menurut Yesus sebetulnya hari Sabat itu bukan soal tidak bekerja atau total istirahat. Lebih daripada itu ya. Tetapi sebetulnya yang membuat lebih menarik untuk saya adalah Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Loh, katanya di kejadian 2, Tuhan Allah berhenti bekerja karena semuanya udah selesai. Ternyata di hari-hari setelah hari ke-7, istirahat Tuhan terganggu. Karena Adam dan Hawa mendengarkan tipuan dari si ular, sehingga dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Sejak saat itu Tuhan kembali bekerja, bukan pada pekerjaan penciptaan, tetapi kepada pekerjaan penebusan. Kita menyebutnya karya penebusan. Karena untuk menciptakan alam semesta, Tuhan hanya perlu memperkatakan firman-Nya. Untuk pekerjaan penebusan,
Allah Bapa perlu mengirimkan anaknya dan mengorbankan anaknya untuk mati. So, kapan Allah menyelesaikan pekerjaan penebusan ini? Sudah selesai belum? Saat Yesus mati di atas kayu salib dan berkata, "It is finished." Pada saat itu, Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan sehingga istirahat milik Allah dan manusia yang tadinya terganggu karena dosa bisa dimeteraikan, bisa di-seal, bisa diberlakukan kembali. Sekarang yang ini istirahatnya atau restnya sifatnya eternal. Dan sejak Yesus menyelesaikan karya penebusan, rest istirahatnya manusia kembali tersedia bagi kita semuanya. So the game is over. Jesus wins. So what's the plan? What's our plan? Yeah. Take the rest. Yeah. Ya, jadi game is over. So what's our plan? Ya. Jadi plan kita adalah untuk menerima rest, berhenti istirahat. Dari apa? Dari usaha kita untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan apa yang Yesus sudah sediakan. Kita harus berhenti dari apa yang kita usahakan untuk mendapatkan apa yang Yesus sudah selesaikan semuanya. Nah, itu yang kita garis bawahi, dan saya akan menutup dengan ayat dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ini luar biasa, dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dikatakan di Ibrani pasal yang keempat ayat pertama, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi bicara soal perhentian ini, dalam bahasa Inggrisnya rest, dalam bahasa Indonesia itu perhentian, istirahat, atau masa kelegaan. Itu beberapa berbeda gitu, tapi sama tentang perhentian atau rest. Itu dikatakan tentang perhentian ini bicara soal hari yang ke-7. Oke, hari Sabat. Hari yang ke-7 juga dibicarakan tentang tahun yang ke-7, di mana tanaman, tanah, semuanya istirahat. Oke, istirahat. Dan juga tentang ada tahun Yobel. Itu istirahat besar, 50 tahun, tahun ke-50, tahun Yobel. Itu bicara soal istirahat, budak-budak semuanya dibebaskan, tanah-tanah semuanya disewa, semuanya itu dikembalikan kepada pemiliknya. Itu bicara soal perhentian. Nah, dibilang tentang ayat kedua, dibilang demikian, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama, mereka tidak percaya apa yang Tuhan. Ini bicara soal bangsa Israel. Ini gambaran dari apa yang mereka alami pada waktu itu. Mereka masuk ke tanah Kanaan semestinya dengan 10 pengintai yang dikirim, 12 pengintai yang dikirim, 10 balik dengan kabar yang penuh dengan ketakutan. Jadi disitulah ketakutan itu masuk ke mereka. Mereka tidak mempunyai iman atau tidak percaya akan apa yang Tuhan sudah janjikan. Jadi pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Padahal janjinya luar biasa. Janjinya sudah jelas sekali bahwa tanah itu diberikan untuk mereka, disediakan untuk mereka. Tanah, rumah, dan Nah, ayat ketiga dikatakan demikian.
Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat 4, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya, dan dalam nas itu ya kita membaca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Dikatakan kita yang beriman berarti bagi kita yang percaya bisa mengalami janji itu. Untuk kita yang percaya bisa mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi memang ada sejumlah orang yang akan masuk. Karena pada waktu itu, waktu mereka nggak percaya dan mereka mengatakan, oh udah bisa, mereka tidak taat pada Tuhan, Tuhan murka dan akhirnya dikatakan apa? Orang yang berumur 20 tahun ke atas. Pada waktu itu mereka tidak bisa masuk ke Kanaan dan mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Padahal 11 hari semestinya, 11 hari mereka bisa masuk ke Kanaan. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, ketidaktaatan mereka, itu dikatakan 40 tahun mereka harus memutari padang gurun. Bayangkan saudaraku, jadi semuanya ikut anak-anak mereka yang umur 19 tahun, bahkan yang belum lahir pun, yang lahir setelah 20 tahun kemudian baru lahir, itu semuanya jadi harus ikut putar-putar 40 tahun di tanah padang gurun. Mereka tidak masuk ke Kanaan. Tetapi dibilang ada sejumlah orang, yaitu yang berumur di bawah 20 tahun, itu yang bisa masuk, plus apa? Kaleb dan Yosua. Nah, dikatakan di ayat yang ke-7 demikian, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, today, hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi menetapkan suatu hari. Jadi ini untuk kita di perjanjian baru dalam masa penebusan Yesus Kristus. Hari ini untuk kita di dalam perjanjian baru ini, masa penebusan Yesus Kristus, kita menerima hari yang lain daripada hari yang lain yang dimaksudkan waktu zaman orang Israel benar. Masuk ke tanah Kanaan. Iya, karena di ayat 8 dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang Hari yang lain. suatu hari lain. Jadi itu hari yang untuk kita, Tuhan menyediakan satu hari lagi, hari perhentian melalui Yesus Kristus. Benar. Jadi ayat ke-9 dikatakan demikian, jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ini adalah hari yang disediakan melalui karya salib Yesus yang sudah selesai. Jadi ini yang berbicara tentang karya salib Yesus, istirahat di dalam Kristus Yesus. Luar biasa, karena dikatakan di ayat ke-10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Berhenti dari segala pekerjaannya. Berhenti dari segala pekerjaannya. Konteksnya dosa dan penebusan dosa, bukan penciptaan lagi. Bukan penciptaan lagi, tapi kita bisa melihat gambarannya. Jadi waktu orang Israel dijanjikan masuk ke tanah perjanjian, apa yang
mereka terima semestinya, mereka kan menerima janji untuk istirahat dalam tanah perjanjian. Kanaan, Mereka menerima Kanaan. Apa yang mereka janjinya. janji Tuhan itu menyangkut apa aja? Itu luar biasa semestinya. Kalau Anda melihat dalam kitab Ulangan 6 ayat 10 sampai 12, dikatakan demikian, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Bayangkan saudara ya, ini sudah disumpahkan oleh Tuhan melalui nenek moyang Abraham, bahkan ke Ishak, ke Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Tapi mereka nggak percaya. Padahal Tuhan sudah menyediakan apa? Diberikan apa kepada kita? Yaitu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi ini semuanya sudah Tuhan sediakan, sudah Tuhan janjikan. Gambaran dari untuk kita semuanya, apa yang orang Israel semestinya terima pada waktu itu. Bayangkan saudaraku ya, ini apa yang Tuhan sudah janjikan semuanya, Tuhan gambarkan semuanya, negeri, rumah, sumur, tanah, tanaman, semuanya itu sudah tersedia semuanya. Mereka tidak bisa menikmati karena mereka tidak percaya. Bagaimana dengan kita sekarang saat ini? Apakah kita mau mengalami hal yang sama? Atau kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, saya akan masuk pada hari ini menerima perhentian istirahat yang sudah Engkau sediakan. Melalui apa? Melalui karya salib Yesus Kristus. Tadi sudah sebutkan apa? Soal damai sejahtera, Banyak banget. kesembuhan, kesehatan, semuanya, hati yang tenang, semuanya. Itu Tuhan sudah sediakan untuk kita. Apakah kita mau terima pada hari ini, masuk di dalam hari itu, dan kita hidup di dalamnya? Kalau pada waktu itu orang Israel di padang gurun hidupnya pas-pasan semuanya, Tuhan mau memberikan kepada kita semestinya hidup yang luar biasa, lebih daripada pas-pasan di dalam tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, yaitu dalam istirahat ini, di dalam Yesus Kristus. Semuanya Tuhan sudah sediakan dan kita boleh mengalami dan luar biasa. Ini luar biasa saudaraku, Tuhan sudah janjikan. Jadi kita, maksudnya beristirahat tadi adalah berhenti berusaha untuk mendapatkan kebenaran, Sehingga janji-janji dan berkat-berkat Tuhan itu bisa datang dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita tidak bisa usahakan, tapi semestinya sudah disediakan oleh orang lain, yaitu oleh Yesus. Yesus benar. Jadi kan gambarannya gitu ya, orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, mendiami rumah yang mereka tidak dirikan, mereka bangun, sumur yang mereka nggak gali. Basically itu mereka menikmati hasil kerja dari orang lain untuk mereka. Sama dengan kita, kita menikmati dari hasil orang lain yang lakukan untuk kita. Orang lainnya itu ialah Yesus. Hal-hal yang kita nggak bisa usahakan, yang kita nggak bisa beli, yang orang tua kita nggak bisa wariskan pada kita. Itu yang tersedia bagi kita, dan itu adalah salah satu rest dari list yang panjang yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. It's amazing. I think it's really amazing. Ya. Ya. Jadi sekarang saya mengajak Anda semuanya seperti perkataan Yesus sendiri. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita pandang dia, kita lihat karya salibnya, dari situlah kita menerima semuanya.
Dan kalau Anda tahu di ayat yang ke-11 tadi sudah jelas dikatakan satu peringatan untuk kita. Dibilang karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Katakan kita berusaha untuk masuk, labor to rest, usaha untuk masuk, karena tidak mudah orang untuk bisa mengalami ini dengan begitu saja, tapi hanya dengan memandang pada Yesus, menerima, diingatkan hari demi hari, kita membawa diri kita untuk selalu ingat apa yang Yesus sudah sediakan, dan kita boleh menerima semuanya itu, karena itu bagian kita, warisan kita yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Hari ini kita berdoa, kita semuanya boleh mengalami rest, dan rest yang eternal bersama dan di dalam Yesus Kristus. Bapak Surgawi, terima kasih. Berdoa untuk setiap jemaat, setiap anak-anak, setiap orang yang boleh percaya pada pemberitaan ini. Mereka boleh menerima dan mengalami waktu istirahat, rest, waktu perhentian, dan kelegaan yang Engkau sudah sediakan. Kami boleh percaya bahwa setiap janjimu itu ya dan amin, dan kami boleh mengalaminya di zaman ini, di waktu ini, dan kami boleh menerima penyediaan yang Yesus sudah selesaikan, sudah sediakan melalui karya salib. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap kami semuanya boleh mengalami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin. Ya, senang sekali saudaraku pada hari ini kalau kita bisa menutup semuanya ini dalam doa berkat. Saya mengajak Anda, kalau Anda mau berdiri, Anda boleh berdiri. Anda mau mengangkat tangan, Anda silakan mengangkat tangan, dan terima setiap janji di dalam doa berkat ini, karena ini adalah firman Tuhan yang Tuhan sudah janjikan untuk kita semuanya. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Di rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tiap-tiap langit bagimu hingga lumuh penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya mengatakan amin, amin. Tuhan memberkati semuanya. Kita boleh berjumpa di lain kesempatan.
hancur dan